Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Suryanti, saya dari SMP Darul Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah peserta JGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, perasaan saya yang pertama, saya merasa antusias dan termotivasi untuk menginspirasi dan membantu siswa-siswa saya mencapai cita-cita mereka. Kemudian saya merasa sedikit agak cemas karena bertanggung jawab untuk membawa perubahan yang positif dalam pandangan dan sikap siswa terhadap cita-cita mereka. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya mengadakan sesi diskusi kelompok di kelas untuk memahami cita-cita siswa, kemudian mengidentifikasi hambatan yang mungkin mereka hadapi, serta merancang strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian yang saya lakukan yang kedua yaitu memanfaatkan teknik visual seperti pembuatan mind mapping atau vision board untuk membantu siswa memvisualisasikan dan konsolidasikan cita-cita mereka. Nah, berikut ini aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, tahap perencanaan. Ini saya lakukan identifikasi tujuan, yaitu menentukan tujuan spesifik dari penyampaian materi ini, yaitu membantu siswa mengenali dan mengembangkan pemahaman tentang cita-cita mereka. Kemudian adanya riset dan persiapan, yaitu melakukan riset untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis cita-cita yang umum di kalangan siswa kelas 7 SMP Darul Salam. Nah, ini mempersiapkan bahan dan sumber daya yang relevan untuk mendukung pengajaran. Kemudian tahap yang kedua yaitu penerapan. Penerapan ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pengenalan konsep. Nah, ini saya mulai dengan memberikan pengenalan konsep tentang cita-cita kepada siswa. Kemudian saya jelaskan pentingnya memiliki cita-cita dan bagaimana cita-cita dapat menjadi pendorong dalam mencapai tujuan hidup. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok. Nah, ini kita memfasilitasi diskusi kelompok dengan siswa untuk berbagi tentang cita-cita mereka. Kemudian kita memberikan dorongan kepada mereka untuk mengungkapkan cita-cita mereka secara terbuka dan mendukung satu sama lain dengan menjelajahi berbagai pilihan. Kemudian yang ketiga, kegiatan eksplorasi. Ini kita memberikan berbagi kegiatan yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka yang berhubungan dengan cita-cita. Nah, misalnya kita meminta siswa membuat peta karir atau daftar potensi pekerjaan yang menarik bagi mereka. Selanjutnya yang keempat, kunjungan profesional, yaitu kita memungkinkan untuk mengundang para profesional yang berkaitan dengan berbagai cita-cita yang umum di kalangan siswa di kelas 7 seperti dokter, guru, ilmuwan, atau pengusaha. Nah, kita meminta mereka untuk berbagi pengalaman mereka dalam mencapai cita-cita mereka dan memberikan wawasan tentang perjalanan karir mereka kepada para siswa. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu refleksi. Nah, di refleksi ini saya memberikan jurnal refleksi, yaitu saya meminta siswa untuk membuat jurnal refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari selama modul ini diajarkan. Kemudian mendorong mereka untuk merenungkan cita-cita mereka, mencatat, memikirkan, merasakan, dan merencanakan tindakan yang akan muncul selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, sharing dan diskusi. Ini saya menyediakan waktu untuk siswa berbagi pemikiran dan pengalaman mereka dalam mencapai cita-cita. Nah, kemudian saya fasilitasi diskusi kelompok di mana mereka dapat mendiskusikan tantangan dan langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian tahap yang keempat yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini saya memberikan penilaian diri. Nah, saya mengajak siswa untuk melakukan penilaian diri tentang sejauh mana mereka telah memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang terkait dengan cita-cita.
Saya minta mereka untuk mengevaluasi kemajuan mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka masih perlu mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, umpan balik dan perbaikan. Saya memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang upaya dan kontribusi mereka selama pembelajaran tema cita-cita ini. Nah, jika ada aspek yang perlu diperbaiki, kita berikan saran yang spesifik agar mereka dapat terus berkembang. Nah, berikut ini ada beberapa testimoni dari rekan guru dan siswa saya yang sudah terlibat dalam proses perubahan ini. Nah, berikut ini mari kita dengarkan testimoni dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Naradivaliani. Saya salah satu guru dari SMP Darel Salam di wilayah Kabupaten Bogor. Menggunakan Vision Board sebagai alat bimbingan konseling telah memberikan hasil yang luar biasa untuk siswa-siswa saya, di mana saya melihat perubahan yang signifikan dalam sikap mereka, lalu untuk motivasi mereka, di mana setelah mereka membuat Vision Board mereka sendiri. Lalu Vision Board itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memikirkan bagaimana tentang masa depan mereka, lalu tujuan mereka dan impian mereka itu akan seperti apa, dan akan membantu mereka untuk memvisualisasikan apa yang akan mereka capai. Saya melihat siswa-siswa menjadi lebih fokus, lalu mereka lebih termotivasi dan berkomitmen untuk bisa meraih impian-impian mereka yang akan mereka capai. Lalu Vision Board itu juga merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan siswa dalam mengembangkan diri mereka dan bekerja untuk mencapai tujuan apa yang mereka inginkan di hidup mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rahayu Agustiani. Saya adalah salah satu guru di SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saat ini saya akan memberikan testimoni mengenai Vision Board. Vision Board memberikan kesempatan bagi saya untuk membantu siswa-siswa saya menggali impian dan tujuan mereka. Saya melihat perkembangan yang luar biasa pada siswa-siswa saya, mulai dari meningkatnya motivasi mereka hingga peningkatan kepercayaan diri. Vision Board juga menjadi landasan untuk diskusi dan bimbingan lebih lanjut, di mana kami bisa merencanakan tindakan konkret untuk mencapai tujuan mereka. Melihat siswa-siswa saya tumbuh dan berkembang melalui proses Vision Board ini sangat membanggakan dan memuaskan bagi saya sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Yudesda dari SMP Darel Salam, wilayah Kabupaten Bogor. Saya sangat senang melihat transformasi siswa-siswa saya saat mereka membuat Vision Board. Proses ini membuat pintu bagi mereka untuk menggali impian dan tujuan mereka secara lebih dalam. Saya melihat bagaimana siswa-siswa menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi ketika mereka dapat memvisualisasikan apa yang mereka ingin capai. Vision Board juga membantu siswa untuk lebih memahami impian dan aspirasi individu setiap siswa, sehingga saya dapat mendukung mereka dengan cara yang lebih spesifik dan efektif. Saya sangat bangga melihat perkembangan mereka dalam mencapai impian-impian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Nurudin. Saya salah satu siswa di SMP Darussalam, Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan testimoni tentang layanan bimbingan konseling yang telah saya ikuti tentang cara menggapai cita-cita dengan menggunakan Vision Board. Saya sangat senang bisa membuat Vision Board. Sebelumnya, saya tidak terlalu yakin tentang apa yang saya ingin capai di masa depan. Tapi dengan Vision Board, saya merasa lebih fokus dan memiliki arah yang jelas. Saya menemukan gambar-gambar dan kata-kata yang menginspirasi saya dan mewakilkan impian dan tujuan saya. Setiap kali saya melihat Vision Board, saya merasa termotivasi dan yakin bahwa saya dapat mencapai apapun yang saya inginkan. Vision Board ini benar-benar membantu saya memvisualisasikan masa depan yang ingin saya raih. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Syarifah Rihadatul Aisyah. Saya salah satu siswa di SMP Darussalam Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan beberapa testimoni tentang penggunaan vision board dalam pelajaran bimbingan konseling pada materi cara menggapai cita-cita. Saya merasa sangat terinspirasi dan terhubung dengan diri saya sendiri saat membuat vision board dalam materi pembelajaran bimbingan konseling. Melalui pemilihan gambar dan kata-kata yang mempresentasikan impian dan tujuan saya merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mencapainya. Vision board memberikan saya pengingat visual yang kuat tentang apa yang saya inginkan dan mengapa saya ingin mencapainya. Proses ini juga membantu saya mengeksplorasi nilai-nilai dan minat pribadi saya. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan dan berkomitmen untuk bekerja keras mencapai tujuan-tujuan saya. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi pelaksanaan aksi nyata di sekolah kami di SMP Darul Salam. Mudah-mudahan dari aksi nyata ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.